Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diklat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan Google Classroom sebagai kelas maya. Materi ini adalah salah satu materi diklat yang disampaikan pada diklat teknis substantif peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Ada 3 topik pembahasan kita. Yang pertama pengantar, kedua pengenalan Google Classroom, dan yang ketiga adalah langkah-langkah pembuatan Google Classroom. Kita masuk ke pengantar. Di pengantar ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kelas maya. Kelas maya biasa diistilahkan dengan virtual class atau lebih dikenal dengan electronic learning. Sebenarnya model pembelajaran ini ada 2 macam, ada sinkronus dengan asinkronus. Perbedaan yang mendasarnya sebenarnya dari sisi perangkat teknologi pendukungnya, karena kalau dia sinkronus berarti harus streaming, sementara asinkronus prinsipnya guru menyiapkan konten digitalnya, kemudian disimpan dalam toolboxnya, kemudian itu nanti akan diakses kapan saja dan dimana saja oleh siswa, jadi tidak secara bersamaan. Karena virtual class itu adalah kelas pembelajaran yang dilaksanakan secara online, artinya tidak ada tatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, berikutnya, kenapa kelas maya bisa dilakukan? Karena teknologi sudah melakukan transformasi besar-besaran. Ada device, interface teknologi yang bisa digunakan. Interface teknologi yang paling banyak ini yang kita kenal adalah Google. Di Google itu menyiapkan ada Google Drive, ada Google Doc, Presentation, Spreadsheet, Drawing, and Form. Ada Blogger, ada Google Site, ada Google Calendar, Google Mail, Gmail. Sementara yang lain seperti perambah, ada Google Chrome, ada Firefox, ada jadi perambah itu ada Google Chrome, ada Firefox yang paling umum. Ada juga digital toolbox. Ini ada outline kuratornya seperti Delicious, Pinterest, Drigo, Scoop, dan seterusnya. Ada juga seperti Facebook, Wikispace, Wikipedia, Slideshare, Avatar, Twitter, dan banyak yang kita kenal dengan sosial media yang dipakai untuk berbagi informasi terkait dengan sumber belajar yang kita lakukan. Nah, proses transformasi ini memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Dengan demikian, apa yang perlu kita siapkan untuk membangun kelas maya? Ada 3. Yang pertama adalah teknologi. Jadi teknologi itu ada perangkat dengan interface-nya seperti yang saya ungkapkan tadi. Ini kita sudah kuasainya. Kemudian yang kedua ada konten. Jadi konten itu dalam bentuk video pembelajaran, video interaktif, kemudian slide interaktif, slide PowerPoint, kemudian naskah, dokumen, dan seterusnya. Nah, itu harus kita siapkan. Kemudian yang terpenting saya kira adalah bagaimana mendesain pembelajaran itu secara online. Nah, ini nanti modelnya kita menggunakan sinkronus atau asinkronus. Inilah 3 komponen untuk membangun kelas maya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan di topik kedua adalah bagaimana mengenal Google Classroom sebagai salah satu interface yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran online. Kenapa kita memilih Google Classroom? Yang pertama karena manfaatnya dapat mengajar secara produktif, kolaboratif, dan bermakna. Yang kedua, dia useful, sangat mudah digunakan, baik dalam membuat kelas, mendistribusikan tugas, menilai dan mengirim umpan balik, dan melihat semuanya di satu tempat. Jadi, kelebihan dari Google Classroom karena virtual toolbox-nya itu disediakan melalui Google Drive. Kemudian untuk kuisnya itu memiliki Google Form. Kemudian dia terkoneksi langsung dengan YouTube, sehingga itu sangat mudah dan membawa manfaat yang lebih praktis bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran online. Nah, apa fitur yang dimiliki oleh Google? Ini sebenarnya pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah fitur untuk menghemat waktu. Hemat waktu, kemudian ada fitur untuk membangun komunikasi dan berkolaborasi. Ada fitur yang digunakan untuk membangun komunikasi dan berkolaborasi antara guru dengan siswa, guru dengan guru yang lainnya, kemudian siswa dengan
guru dan guru dengan orang tua. Yang ketiga adalah fitur Google Classroom itu sangat mudah bagi guru maupun administrator. Artinya guru dapat bertindak sebagai administrator dari elektronik learning. Beda dengan misalnya model LMS itu harus ada administrator khusus untuk itu. Makanya tingkat artinya itu berbeda. Nah, apa persyaratan utamanya menggunakan Google Classroom? Syarat utamanya adalah harus memiliki akun Gmail. Melalui akun Gmail, kita bisa mengakses Google Drive, kemudian Google Classroom, Google Formulir, kemudian Google Sheet, Google Slide, kemudian Google Spreadsheet untuk Excel, termasuk Google Picture. Baik. Nah, saya kira kita bisa lanjut pada topik ketiga, yaitu langkah pembuatan Google Classroom. Langkahnya sebenarnya ada 7. Yang pertama kita login, yang kedua kita buat kelasnya, lalu kita menyematkan informasi pada kelas pertama kita. Ketiga, instruksi awal di dashboard. Kemudian selanjutnya update tugas kelas, kemudian menambahkan dan membuat tugas kelas, kemudian mengimpit siswa. Mari kita lihat login. Login di akun Google, kita tinggal masukkan email. Kita tinggal masukkan. Nah, setelah kita masuk, kita tinggal pilih Google Classroom. Jadi kita tinggal pilih Google Classroom. Berikutnya, sesudah kita login, kita buat kelasnya sekarang. Bagaimana cara membuat kelasnya? Pada dashboard awal ada tanda plus. Kita klik tanda plus, ada 2 pilihan. Jika guru maka create class. Jadi guru di sini bertindak sebagai pengajar, sebagai administrator. Kemudian untuk join kelas itu untuk siswa. Jadi menginformasikan ke siswa bagaimana caranya join juga dengan cara itu. Nah, sesudah itu kita create kelas, membuat kelas. Maka informasi kelas awal kita itu sudah muncul. Kita tinggal isi. Di sini kita masukkan nama kelas, kemudian subjeknya apa, kemudian roomnya apa. Ini biasanya diisi dengan tipe kelas. Baru kita klik create. Nah, setelah itu, apa yang kita buat? Kita membuat instruksi awal. Setelah kita create kelasnya, maka muncul ini nama kelas kita. Di sini ada tab forum, tugas kelas, anggota, nilai. Ini untuk mengecek nilai siswa. Ini anggota dan siswa juga. Atau tim guru, di sini adalah tugas kelas. Disinilah kita tuliskan instruksi pertama kita, misalnya Assalamualaikum, selamat datang di kelas kami. Berikutnya adalah baik untuk tugas kelas. Di tugas kelas ini kita akan membuat apa yang akan dibuat. Yang pertama adalah tugas kuis, pertanyaan, materi atau topik. Gunakan kembali postingan, maksudnya jika ada materi yang berulang pada kelas yang berbeda, ini tinggal kita handle di sini. Gunakan kembali postingan. Nah, kita buat ini. Kita tinggal klik, misalnya salah satunya ini, kita klik tugas. Maka di sini ada pilihan. Yang pertama adalah judul, kemudian deskripsi apa yang kita mau tambahkan, kemudian kita tambahkan dari mana. Di sini perlu perhatikan bahwa setiap kita menginput atau menambahkan apakah materi, tugas, kuis, dan pertanyaan, ini pasti lamannya seperti ini. Dan cara menambahkannya seperti ini. Kita tinggal pilih apakah dari Google Drive, atau dibuat link, atau file, atau YouTube. Atau membuat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, formulir. Ini semuanya di backup oleh Google. Tetapi kita juga bisa menggunakan Microsoft Office dan seterusnya. Baik, setelah kita menambahkan tugas kelas, maka kita mengimpit siswa. Cara mengimpitnya ada 2. Yang pertama adalah kita undang dengan cara mengklik icon ini. Diundang siswa, kita ketik nama atau alamat emailnya. Nah, atau bisa dengan membagi kode pada kelas kita. Oke, saya kira demikian cara sederhana langkah-langkahnya untuk membuat kelas. Maka jadilah kelas kita dan berisi materi, berisi informasi, dan siswa sudah mendaftar. Saya kira demikian penjelasannya. Untuk selanjutnya nanti akan ada pada sesi berikutnya.
Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.